Sebenarnya sederhana di proses rekonstruksi. Gagasan dasar soal proses rekonstruksi itu kan membuat terang peristiwa dari berbagai keterangan menjadi wujud kira-kira konstruksinya bagaimana. Lah, ya semua pihak bisa ngomong apapun ya dalam proses itu. Tapi dalam konteks kasus Kanjuruhan sebenarnya yang paling signifikan adalah lihatlah rekam jejak digital. Berupa apa? Video. Kan video itu kan sudah mencerminkan dia ditembakkannya kemana, apakah ke tribun, apakah ke tempat lain gitu. Dan semua orang bisa melihat bahwa banyak penembakan gas air mata ke arah tribun. Dan itu membuktikan bahwa ya ada gas air mata yang ke tribun. Nah, soal kenapa kemarin rekonstruksi nggak ada itu, ya silakan tanya ke penyidik. Tapi pada pokoknya sebenarnya bisa menggunakan semua video yang sudah tersebar di media sosial, ya tinggal dilegitimasi dengan proses hukum yang benar, prosedurnya benar, atau dari video CCTV itu sendiri. Pak, permintaan keterangan FIFA apakah menjadi misi lain buat untuk menilai kinerja PSSI, Pak, dalam kasus ini tragedi Kanjuruhan? Gitu. Kepada FIFA? Permintaan keterangan FIFA apakah menjadi misi lain untuk memberikan penilaian kinerja PSSI? Kami bukan tim penilainya kinerja PSSI. Kami menilai apakah peristiwa ini ada pelanggaran HAM atau tidak dan siapa yang melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Itu pokok persoalan kami. Makanya kami tanya sanksi dan sebagainya karena kami memiliki indikasi kuat bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia. Sedang mencari siapa bertanggung jawab. Apakah termasuk PSSI atau tidak? Sekarang faktanya sedang mau kita uji di FIFA. Kami berangkatnya dari fakta yang kami temukan. Detail fakta-fakta bagaimana pelanggaran berlangsung, mulai dari kapan pelanggaran berlangsung, oleh siapa saja pelanggaran itu berlangsung terhadap aturan FIFA. Nah, itu yang jadi rujukan kami, termasuk juga norma-norma FIFA yang tadi dijelaskan oleh Pak BK, ada sumbernya soal hak asasi manusia. Itu rujukan kami. Pemberitaan, komentar dan sebagainya oleh FIFA itu sendiri, presidennya datang ke Indonesia, yaitu nomor 2. Nomor pertamanya, hasil kerja kami berbasis fakta dan pendalaman kami soal norma itu jadi pokok soal kenapa kami meminta keterangan kepada FIFA. Dan semoga memang FIFA merespon ini dengan baik karena sekaligus ini mengetuk pintunya FIFA ya sejak tahun 2017 berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Karena problem hak asasi manusia adalah problem global. Ya, dan sepanjang pengetahuan kami di berbagai dunia ini, hampir semua negara tunduk pada instrumen hak asasi manusia tanpa terkecuali, termasuk juga FIFA. Nah, Pak BK ini orang yang juga jagoan soal justice and human rights. Ya, kalau itu bukan entitas negara, itu bisa masuk ke mekanisme tersebut. Silakan Pak BK. Ini agak teoritik begitu ya. Jadi kita ini sedang dalam dinamika atau perkembangan di mana hukum hak asasi manusia mengenal bahwa yang memiliki mandat untuk memenuhi, menghormati, menegakkan, dan kemudian melindungi itu bukan hanya negara, tetapi juga elemen-elemen atau organisasi bahkan entitas bisnis itu dimintai pertanggungjawabannya soal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu intinya kalau kita bicara soal prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Nah, PT LIB misalnya, PT Liga Indonesia Baru itu kan juga entitas bisnis. FIFA juga selain ngomong soal olahraganya, itu juga ada bisnisnya di sini. Nah, kita sedang coba cari-cari bagaimana misalnya regulasi atau United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights itu bisa diaplikasikan dalam bisnis persepak bolaan, di mana pemegang otoritas tertingginya adalah FIFA, pemegang otoritas tertinggi di Indonesia adalah PSSI, operatornya ada yang namanya PT Liga Indonesia Baru. Nah, itu yang kira-kira ke sana. Ini ngomong soal business and human rights. Begitu secara sederhana. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.